Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam di mana Anda menonton podcast ini. Perkenalkan, kita dari kelompok 10. Di sini kita udah bersama orang-orang hebat nih. Yang dimana Teteh ini tuh bisa menjadi sebuah inspirasi bagi mahasiswa, terutama mahasiswa Pendidikan Indonesia ya, ya. khususnya dari pendidikan bisnis. Jadi di sini kita bakalan berbincang-bincang terkait bisnis. Lebih tepatnya peluang bisnis sih. Lebih tepatnya peluang bisnis itu. Oke, kita jadi kayaknya mau perkenalan dulu gak sih? Betul. Perkenalan dulu dong. Ini soalnya udah bersama teteh-teteh cantik-cantik gitu ya. Boleh perkenalan dulu? Oh, mau dari saya dulu? Boleh dari Oh, dari saya dulu. Oh, oke. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rai Prahasa Alisani dengan NIM 2107827. Boleh lanjut ke aku ya? Ya. Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zahra Medina Setiaurini dengan NIM 2100977. Oke, boleh. Boleh selanjutnya aku. Oh ya, halo teman-teman, kenalin nama aku Linda Angel Kalista dengan NIM 2102103. Terima kasih. Oke, selanjutnya aku. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sherly Aulia Nurizki dengan NIM 2100358. Oke, baik. Jadi itu perkenalan dari kelompok 10 ini ya. Nah, di sini ada yang spesial nih. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Di sini ada yang spesial. Jadi di sini kita udah bersama narasumber gitu ya, sekaligus yang akan menjadi inspirasi bagi kaum muda gitu. Di sini ada Teteh. Ada siapa nih? Boleh Teh diperkenalkan? Hai, halo. Perkenalkan nama aku Sinta Uli Albab. Aku dari angkatan 19. Sekarang aku berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Pendidikan Bisnis. Widih, keren banget jurusannya Teh. Kayaknya Keren banget. Keren banget ya. Keren banget Keren emang. banget dong. Kalau ini Teh biasanya kegiatan sehari-hari yang Teteh lakuin tuh apa sih? Selain berkuliah gitu. Kalau selain berkuliah, kegiatan aku paling bisa dibilang menjadi influencer mungkin ya. Cuman mungkin aku masih masih baru memulai gitu. Kan aku sering ikut kegiatan beauty community gitu kan dari berbagai brand di Indonesia kan. Kan sekarang di Indonesia itu kan sudah banyak ya produk-produk lokal gitu kan yang bagus-bagus gitu. Nah aku ikut juga gitu beberapa beauty community gitu. Jadi aku ikut kegiatan dalam situ, kayak aku mulai dikirimin berbagai produk dari mereka, terus aku harus nge-review di Instagram, di TikTok, seperti itu. Oke, produktif sekali ya teman-teman kegiatannya Teh Sinta gitu. Kalau untuk Teteh tuh cita-citanya sebenarnya dari dulu tuh apa sih, dari kecil gitu sampai Teteh bisa menjadi seorang influencer gitu untuk di masa muda Teteh ini gitu. Pada saat Teteh sedang berkuliah tapi Teteh sudah bisa menghasilkan sesuatu gitu. Sebenarnya cita-cita tuh apa sih dari kecil tuh gitu? Kalau dari kecil sih aku emang cita-citanya tuh dulu ya, pertama banget itu aku pengen jadi Pilot. pegawai bank. Kira jadi pilot. Pegawai bank gitu dulu. Cuman karena aku itu backgroundnya dari keluarga yang istilahnya itu religius banget ya, dari papa aku terutama gitu kan, pesantren gitu. Jadi kan ada beberapa di hadis itu kan dijelaskan bahwa riba itu kan tidak diperbolehkan, diharamkan gitu. Nah di bank itu kan kita digaji kan dengan istilahnya tuh hasil yang riba gitu kan, untuk bank yang konven gitu kan. Karena aku dulu belum tahu ya kalau ada bank syariah kayak gitu-gitu kan waktu kecil gitu. Nah terus akhirnya dari situ aku ngerubah mindset aku gitu. Oh ya berarti aku emang di sini harus mengikuti jejak keluarga aku, terutama mama aku gitu kan, yang emang backgroundnya mama aku itu keturunannya itu emang dari semuanya tuh wirausaha, pengusaha gitu. Oh, jadi udah ada background di keluarganya kayak Teh. gitu kan. Nah terus akhirnya dari situ aku ngerubah mindset aku, terus aku dilatih dari kecil gitu, dari SD kelas 2 itu aku udah diajarin sama mama aku kayak ngejaga di kasir di toko gitu kan, gimana sih cara ngelayani orang beli, gimana supaya orang itu tetap tertarik
datang lagi ke toko kita. kita kayak gitu. Terus ngadepin orang tuh kayak gimana, terus kita ngelihat lingkungan kita sekitar tuh orang-orangnya, masyarakatnya tuh rata-ratanya tuh berperilakunya seperti apa sih, berkarakteristiknya tuh seperti apa gitu. Terus diajarin gitu sama mama aku, terus aku ya mulai bisa gitu, walaupun banyak banget cobaannya, kayak mulai aku tuh dididik dengan halus tapi aku lama gitu kan, saya tuh menjadi orangnya tuh lama gitu. Akhirnya aku dididik sama papa aku sama mama aku tuh keras gitu. Oh kayak gini loh jadi pengusaha tuh, jangan pernah punya mindset jadi pengusaha itu tuh gampang gitu. Semua itu banyak sulitnya daripada gampangnya gitu. Jadi karena itu esensinya, makanya kita bisa menjadi manusia yang kuat kayak gitu kan. Keren banget sih. Berarti Teh Sinta ini tuh udah dididik menjadi seorang pengusaha dari kecil banget malah ya. Ya, dari SD kelas 2 lah. Wow. Kelas 2 kalian masih ngapain coba? Ya, aku masih main-main nih. Gak kepikiran buat bisnis malah. Itu alasan Teh masuk pendidikan bisnis. Iya, tadinya aku nggak tahu ya kalau di UPI itu pendidikan bisnis gitu. Iya. Aku taunya tuh manajemen bisnis gitu kan dulu gitu. Karena emang aku tuh pas SMP pengen banget punya gelar SE. Tapi ternyata nggak apa-apa gitu kan. Yang terpenting itu kan ilmunya yang bisa kita praktekin kayak gitu kan. Nah terus yang untuk tadi kenapa aku bisa jadi influencer kecil-kecilan ya istilahnya gitu, baru memulai gitu. Nah itu tuh sebenarnya itu hasil kegabutan gitu. Jadi waktu aku corona gitu kan, aku ngelihat salah satu teman aku pendidikan bisnis juga, dia ikut beauty community gitu kan. Terus dia tuh produktivitas gitu, aku lihat orangnya produktif lah gitu. Terus aku tanya-tanya ke dia, kok kamu bisa sih gitu ikut kayak gitu, gimana caranya gini. Terus gampang kok, kamu tinggal ngisi link ini aja, daftar gini-gini gitu. Kamu tinggal buka websitenya, terus tinggal buka akun Instagramnya brand lokal ini gitu, skincare ini, makeup ini. Oh iya, aku coba, ternyata bisa gitu. Aku keterima, terus aku pernah ikut 3 hari intensif workshopnya juga kayak gitu kan. Terus akhirnya aku mulai ikut lagi di brand lokal yang lain. Oh ternyata aku bisa keterima gitu. Ternyata aku bisa gitu. Ya udah, akhirnya aku pelajari kayak tentang kayak kandungan skincare tuh apa, terus belajar mulai make up tuh kayak apa kayak gitu. Dari skincare juga banyak ada kandungannya, dipelajari juga itu. Belajar tapi nggak sampai dalam banget, tapi belajar. Tapi keren. Aku kan ini ya pernah pakai klinik RH juga. Kadang-kadang aku suka dikirimin kayak link website gitu, kayak apa sih namanya, belajar tentang kesehatan kulit gratis kayak gitu kadang-kadang gitu. Kayak gitu sih paling. Kalau buat sekarang kesibukannya apa nih? Bisnisnya kalau boleh tahu juga. Iya, kesibukan dari bisnis gitu. Kalau aku kesibukannya sekarang itu sih ngurusin kayak ya menjadi kurir gitu ya. Menjadi kurir, menjadi tukang paket gitu, menjadi tukang packing kayak gitu sekarang paling. Jadi awalnya tuh di tanggal 7 Desember gitu. Sebelumnya juga sih aku tuh emang udah sering kayak share bisnis aku gitu kan. Kayak promosiin, kayak minta ke teman-teman aku satu-satu. Jadi hasil dari aku sekarang jualan pai susu itu tuh nggak cuman gara-gara dari aku promosiin sendiri di Instagram, di WA, di Facebook gitu, enggak, tapi aku benar-benar satu-satu ngechat personal gitu ke orang yang aku ke teman-teman satu komunitas kecantikan aku, terus satu komunitas di dalam pengajian aku, pokoknya semualah gitu. Aku satu-satu chatin mereka sampai berapa ratus orang gitu. Aku kayak berusaha gitu loh, gimana lah caranya aku biar ada penghasilan, terus biar produktif lah gitu kan. Udah umur segini gitu, masa mau ngandelin dari orang tua terus, kan aku mikir kayak gitu. Wah benar banget sih. Udah akhirnya aku coba tenyata teman-teman aku tuh pada suka, terusnya mereka share banyak yang beli kayak gitu, mulai dari tanggal 7 Desember. Nah sampai di sekarang tanggal berapa? Tanggal 29. Omset aku tuh sudah hampir di angka 4 juta kayak gitu. Keren. Dari tanggal 7 Desember. Baru bulan ini. Jadi kalau belum pai susu belum genap 1 bulan berarti. Ya belum. Itu omset tapi belum profitnya. Profitnya beda. Mungkin profitnya paling 2 jutaan lah kayak gitu. Keren banget ya. Berarti Teteh itu sistemnya reseller gitu. Aku langsung distributor. Awalnya tuh aku reseller dulu. Aku coba beli 50 pieces, aku jualin pas rapat, jualin langsung aja lah di Bandung gitu, COD-an. Ternyata banyak yang suka, teman-teman aku gitu. Terus akhirnya aku mulai order langsung 200, ternyata habis dalam waktu 3 hari. Aku coba lagi gitu. Akhirnya aku tanya, kalau jadi distributor berapa ya dikasih harganya gitu.
oh langsung chat aja admin pabriknya gitu. Akhirnya sampai aku kenal, ngobrol-ngobrol sama admin pabriknya. Terus akhirnya oh boleh Kak Sinta gitu, nanti kalau butuh ini pengirimannya biar gratis kayak gini dikasih tahu lah gitu. Aku dikasih dipermudah istilahnya kayak gitu. Kalau awalnya tuh bisa menjadi distributor tuh dari kenalan sama orang atau gimana tuh perjalanan bisa menjadi distributor tuh? Menjadi distributornya itu awalnya tuh gara-gara aku sering pesan tapi dikit-dikit. Awalnya kan reseller aku tuh gitu. Oh. Jadi berawal dari reseller kemudian dulu, jadi gitu. distributor gitu ya. Nah, gimana sih cara Teteh ngelihat peluang usaha si pai susu itu sampai Teteh bisa jadi distributor? Jadi dari gimana awalnya bisa ngelihat wah ada peluang nih usaha pai susu gitu? Kan nah ini. Jadi awalnya itu kan aku dagang ini ya, baju-baju kayak brand-brand yang di Bandung kan banyak ya, ada Puff It Up, ada Dipe kayak gitu yang kemarin di Social Chic tuh kan. Nah, aku coba jualin itu. Mungkin kalau warga, karena aku kan dari NTB. Mungkin warga di sana tuh masyarakatnya tuh mungkin suka kali gitu. Ada beberapa yang laku cuma 3 kayak gitu. Tapi aku terus berusaha lagi, berarti di sini peluangnya nggak ada. Aku coba ke peluang B gitu. Peluang B tuh aku jual skincare kayak gitu kan. Ternyata kurang juga gitu, lama lah istilahnya gitu. Terus aku mikir apa ya kira-kira yang modalnya tuh minim, terus itu tuh bakal cepet walaupun sedikit, tapi cepet perputarannya gitu. Terus aku mikir oh iya dulu waktu aku SMA aku pernah study tour di Bali gitu. Terus dulu ada kakak kelas aku yang dia tuh jualan pai susu, jadi orang-orang tuh nitip ke dia gitu karena dia kenal mungkin sama admin pabriknya atau apa nggak tahu ya gitu. Aku juga termasuk pesan ke dia dan aku suka kue itu gitu. Nah coba aku jualan di Bandung, kan ini di Bandung bukan di Bali gitu. Mungkin makanan khas Bali gitu, makanan Indonesia mungkin intinya tuh masih dari Indonesia mungkin suka kali. Di Bandung kan selain seblak kayak gitu-gitu kan banyak di sini. Nah, aku coba ternyata oh ada gitu peluang ini tuh gitu. Nah terus lama-lama teman-teman aku yang jualan makanan dari yang di Tangerang, terus yang di Bogor yang jual makanan tuh sampai ngomong ke aku, kira-kira kalau orang Dompu, orang Bandung suka nggak ya makanan keripik ini gitu. Nah, yang dari Kalimantan aku kasih ke kamu deh, kamu promosiin gitu. Dia bilang ke aku, dia percaya, kamu nggak usah ngeluarin modal, jadi aku kirimin barang dulu. Ada teman-teman aku yang kayak gitu, dari berawal aku jualan pai susu, jadi mereka percaya di situ. Jadi itu termasuk dari personal branding aku juga gitu buat masyarakat gitu sih. Jadi sebenarnya peluang itu harus kita cari ya, bukan kita tunggu Teh. Bener gitu. Karena namanya juga seorang pengusaha, jadi apapun diusahain biar menghasilkan kayak gitu. Tapi aku salvo tadi Teh. Kan tadi dari NTB ya? Ya. Dari NTB itu tuh SMA-nya ya? Dari kecil ya NTB. Aku SMA-nya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Boarding school. Kalau SMP-nya? SMP di sana. Di NTB. NTB. Oh, aku kira tuh SMA-nya di NTB, terus study tour-nya ke Bali gitu. Ngapain gitu kan? Nah, soalnya kan ada Lombok, Sumbawa gitu. Di apa sih namanya, di boarding school Jakarta Timur. Oh, iya. Berarti bagus ya teman-teman, Teh Sinta bisa memanfaatkan peluang dengan baik dan tepat sasaran. Oh iya Teh, itu pas SMP SMA gitu suka berbisnis juga nggak? Suka, aku waktu SMP jualan es loli. Es loli namanya. Es loli. Pasan. Oh, ini ya. Yang dimasukin di apa sih namanya tuh? Plastik. Iya, plastik, ada yang segi 4 itu es jajan namanya kalau di sana. Es jajang. Es jajan. Oh, es jajan. Terus ada yang bentuknya panjang-panjang itu kan, ada yang es strawberry, ada yang es rujak kayak gitu-gitu kan. Nah, aku jualan itu, terus aku jualan kalau di sana tuh namanya, kalau di sini mungkin pentol bakso ya, cuma kalau di sini kan pakai kuah bakso kan, namanya bakso pakai kuah. Nah, kalau di sana tuh pentolnya dong pakai saus gitu. Nah, aku pernah jualan itu juga tapi ngambil di orang kalau itu. Kalau es buat sendiri. Wow. Keren banget. Tadi berarti jualannya banyak dari mulai es loli, es jajan, bro. Iya. Oke, boleh bawain tim itu contohnya. Boleh? Oh, enggak ada enggak? Enggak ada ya? Oh, oke. Paling nanti ya nextnya ya. Berarti emang jiwa berusahanya tuh udah ada semenjak kecil gitu ya. Iya. Dan mulai dari SMP udah mulai berjualan gitu kan. Kalau SMA ngapain Teh? Kalau SMA aku fokus kayak memperdalam ilmu agama. Oh iya. Karena kan emang di boarding school, terus fokus mempersiapkan kayak aku bakal masuk kuliah di tempat yang mana gitu. Sama kayak nikah kapan nih gitu. Kenapa nikah mulu nih Rai? Masih banyak pengalaman yang harus dicari lah, baik itu ilmu agama ataupun ilmu dunia gitu. Jangan terburu-buru dulu. Iya.
Nah, menurut Teh Sinta pribadi ini, apa yang membuat seseorang tuh gagal untuk memanfaatkan peluang bisnis gitu? Karena kan nggak semua orang tuh bisa memanfaatkan peluang bisnis gitu. Jadi kayak ketika ada peluang bisnis, nggak semua orang tuh bisa memanfaatkan peluang itu gitu. Jadi nggak jarang kalau orang-orang tuh gagal pas ngambil peluang bisnis itu. Menurut Teh Sinta pribadi, apa yang membuat seseorang tuh gagal gitu untuk memanfaatkan peluang dari bisnis itu? Kalau dari aku kan, tadi kan aku udah ngomong ya di awal. Kalau jadi pengusaha itu mindsetnya itu jangan pernah mengatakan bahwa menjadi wirausaha itu tuh gampang gitu. Karena aku pun di sini masih terus harus berusaha dan banyak belajar lagi gitu kan. Jadi buat orang-orang yang baru memulai itu jangan pernah punya mindset bahwa menjadi seorang wirausaha itu gampang gitu. Pasti banyak problemnya, banyak cobaannya gitu. Seperti yang aku bilang lagi tadi, aku tekanin lagi. Nah, karena dari situ esensinya apa? Itu yang menjadikan kita menjadi manusia yang kuat, mandiri kayak gitu. Nah, jadi yang buat seseorang itu gagal kalau menurut aku pribadi ya, mulai bisnis itu pasti orang-orang tuh kayak mending aku jadi karyawan gitu. Dia gajinya 5 juta misalnya di bank BJB gitu. Terus di bank ini gitu. Dia udah pasti segini gajinya, udah ditanggung ininya lah apalah semua gitu kan. Kok aku kayak gini ya, aku usaha ini kok nggak laku, aku usaha ini nggak laku kayak gitu. Nah, biasanya dari situ karena membandingin dirinya, nggak fokus untuk masa depan dia, nggak fokus kayak dia tujuannya apa sih hidup tuh gitu. Dia tujuan nanti ke depannya tuh apa. Jadi itu yang membuat dia jadi gagal gitu. Jadi gagal terus dia nggak dapat peluang. Padahal peluang itu banyak banget apalagi zaman sekarang. Udah informasi, berita semua tuh udah terbuka gitu. Tergantung kita mau serba cepat juga. Tergantung kita tuh mau terus berusaha gitu. Tapi kalau misalnya capek ya istirahat sebentar nggak apa-apa, tapi terus lagi coba berusaha. Gitu. Terus jangan pernah merasa puas kalau misalnya udah kayak aku gini kan, padahal belum nyampe sebulan gini. Terus ya udahlah leha-leha gitu. Nanti gampang banyak lagi yang ini. Kan aku jadi distributor, reseller aku udah banyak kayak gitu. Jangan gitu. Tapi kita terus lagi ngasah skill kita kayak gitu. Kan aku juga nanti kan kalau aku udah selesai kuliah, aku balik ke NTB. Itu kan aku alhamdulillah tuh udah istilahnya tuh udah dapat privilege lah dari orang tua tuh, dibeliin tanah emang di pusat kota gitu kan, tanahnya gitu. Jadi sekarang tuh lagi proses pembangunan. Nanti toko aku itu jualannya itu ada 3 produk, ada 3 macam gitu. Ada skincare, terus ada fashion, terus ada perlengkapan sekolah, lengkap lah, terus lengkap pokoknya aku jualan kayak gitu. Tapi kalau untuk makanan paling aku bangun lagi di sebelahnya kayak gitu. Kalau lokasi tepatnya di NTB itu di mana teh? Di Pulau Sumbawa, Dompu. Oh, di Sumbawa. Enggak. Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa tapi Dompu. Kalau Sumbawa itu beda lagi sama Dompu. Oh. Rai pernah ke sana? Enggak. Mungkin sering baca peta makanya tahu. Nanti kapan-kapan boleh main ke Boleh NTB dong, kali ya, boleh. Nanti aku ajak ke tempat wisata yang bagus. Asik. Aku jadi tour guide-nya. Ditanggung Berarti Rai. kalau orang tua tuh masih di sana, orang tua. Masih di sana. Sering pulang ke NTB? Enggak sih, jarang. Aku kan Berapa lama di sini kan dari bulan Juli, setelah 2 tahun setengah dari corona. Oh, tapi corona di NTB apa di Di sini? NTB 2 Di tahun. NTB. Gimana di sana? Ya seru sih, yang jelas banyak cobaannya juga karena kayak ketika hidup kita hanya nunggu Zoom meeting terus kuliah terus habis itu kayak gitu-gitu aja gitu. Makanya aku hasil kegabutan aku itu tadi itu aku ikut beauty community itu. Karena aku emang orangnya tuh nggak suka yang stuck diem gitu, nggak suka, harus bergerak kayak gitu. Kayak aku di Bandung karena faktor ekonomi gitu ya, walaupun orang tua aku ada tapi aku nggak mau cerita kesusahan aku, uang aku kurang ini itu, aku sebisa mungkin apapun itu pakai uang sendiri gitu, nggak dari orang tua. Jadi aku tuh karena jajan di luar, makan di luar tuh mahal ya, sekali makan 20-30, jadi aku berusaha kayak gimana caranya biar aku irit gitu. Aku cari pasar yang termurah di Bandung, aku beli bahan bakunya itu di Lembang gitu kan kemarin. Terus aku beli bahan baku apa semua di sana. Terus aku masak sendiri, aku berusaha belajar masak gitu. Jadi nyari pasar termurah buat belanja-belanja gitu biar bisa gitu. mengirit kan. Iya, Tapi pulangnya ke farmhouse gak? Enggak. Mau aja bohong ya kalau Tapi gitu. mampir beli bolu susu Lembang. Self reward. Gak apa. Kan dari NTB kan, di NTB kayaknya nggak ada ya bolu susu Lembang. Nggak ada. Nggak ada Pak. Dan teman-teman aku itu pun
di masyarakat online gitu lah ya, masyarakat Instagram bilang nanti kalau misalnya balik ke NTB ini ya just tip itu banyak banget yang ini jadi nanti deh aku buka just tip. Makanya kan aku bilang sama orang tua aku kalau misalnya pesen tiket pesawat gitu seminggu atau 2 minggu sebelum itu tuh udah tahu aku jadwalnya kapan, jadi aku biar bisa open just tip gitu sama orang-orang. Jadi tip juga termasuk peluang bisnis ya? Iya peluang. Oh iya betul. Kalau misalnya ini teh cobaan menurut teteh gitu ya, cobaan cobaan atau hambatan kendala dalam teteh alami dalam berbisnis tuh yang terberat itu apa teh? Kayak lebih dalam banget ini ya. Iya, yang terberat itu kalau menurut aku ketika kita ngelihat orang gitu. Ini apa ya, nggak bisa kita pungkiri ya di hidup ini tuh, karena aku pun pribadi gitu, sefokus-fokusnya orang sama masa depannya. Kadang-kadang di tengah-tengah proses tuh pasti dia bandingin dirinya sama orang lain. Temen aku udah pasti tetap ada terlintas gitu, tetap pasti kayak gitu. Nah kadang cobaan aku terus ikut teman aku saya tuh udah sampai C, kok aku masih A terus ya kayak gitu aku kok kayak gini ya, aku kadang nyalahin diri sendiri gitu. Tapi ini lagi terkadang hambatan itu cobaan menjadi tantangan buat kita gitu. Kayak gitu kadang. Jadi dari situ aku kayak aku harus dia dulu satu sekolah sama aku, satu angkatan sama aku, seumuran sama aku, dia bisa kok aku nggak bisa gitu. Apa yang membedakan kayak gitu? Oh ya dia usahanya keras, aku kurang kayak gitu. Jadi aku terus usaha lagi, aku pikir keras lagi, kayak aku selalu update berita terkini, aku selalu buka TikTok, aku selalu buka Facebook gitu. Masyarakat di Facebook tuh kayak gimana, masyarakat di Instagram tuh gimana, di TikTok kayak gimana gitu. Aku ngelihat di sini kayaknya bisnisnya gitu. Walaupun mungkin aku kalau dari segi IT gitu kurang ya. Nah makanya kenapa mungkin aku dipertemukan juga sama Firman gitu, karena Firman kan emang ngerti banget IT ya. Jadi aku kadang-kadang nanya sama dia kayak gimana ini. Aku maaf motong. Kalau Firman tuh belum diceritain nih. Firman tuh siapa nih? Kayaknya Ada nama baru nih teman-teman. Support system bukan ada teh. nama baru nih. Jadi kalau aku sama Firman tuh ya emang dekat gitu. Firman boleh di ini dulu. Firman tuh maksudnya seorang apakah mahasiswa atau keluarga atau gitu? Ya Firman tuh mahasiswa sama kayak aku juga, pendidikan bisnis mahasiswa. 2019. Oh iya. Sama gitu, seangkat sama aku, sekelas sama aku gitu. Sebenarnya serba di hidup aku tuh ya, aku ngerasa semua tuh serba kejutan gitu loh. Jadi kayak aku nggak pernah punya pikiran kayak bahwa aku tuh bakal ngerti kayak skincare, ingredients, apa segala kayak gitu. Aku nggak bakal ngerti gitu karena aku emang tomboy juga kan, agak tomboy dulu gitu kan. Aku nggak sempet ngerti kayak begitu, ternyata bisa kayak gitu. Terus aku juga nggak pernah punya pikiran suka apa sama si Firman ini, kenapa aku bisa sama dia. Nah aku juga nggak tahu kenapa aku bisa sama dia kayak gitu. Oh jadi Kak Firman ini tuh ada support system gitu ya Teh ya? Iya. Bisa dibilang seperti itu. Kalau gitu. Sekarang Teh Sinta tahu Kang Firman di mana? Sekarang banget tahu gak? Ya, barangkali nonton. Di mana? Berada di mana di rumah? Tahu gak? Enggak tahu. Ya kita panggil kan. Kita panggil. Kayak gitu. Ya kayak gitu Teh. Jadi ya dari awal aku masuk kuliah ke sini tuh 3 bulan 4 bulan tuh aku dekat gitu sama dia, sering ngobrol kayak gitu. Ternyata aku ngerasa kok dia tuh karakternya tuh kok mirip ya sama papa aku kayak gitu. Gitu kan, mirip-mirip gitu lah, orangnya agak religius gitu, agak belum sepenuhnya, agak religius, terus orangnya juga pintar, terus orangnya juga kalau aja ngomong tuh nyambung, terus orangnya tuh satu frekuensi lah ya. Satu frekuensi lah gitu. Berarti sekarang Teteh sama pasangan Teteh ini bikin bisnis bareng gitu. Saling melengkapi gitu ya. Kayak gitu. Tapi dia kerja juga. Kayak gitu. Jadi sampingan gitu. Dia kerjanya di BSI, analisis digital marketing. Tapi sambil kuliah juga ya Teh? Sambil kuliah juga. Keren ya. Terus kita tadi diundang lagi nanti nextnya. Berarti kalau dari pertanyaan yang tadi, apa hambatan terbesar dalam yang pernah dialami itu, berarti intinya tidak akan pernah terjadi hambatan terbesar kalau kita tidak Intinya tidak kita merenungi. Harus percaya sama diri Intinya sendiri. kita harus percaya sama diri sendiri. Pokoknya jangan jadikan sebuah problem, hambatan itu kesulitan buat kita
gitu. Karena kan Allah juga sudah berfirman kan bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahannya gitu. Kalau kata pepatah, banyak jalan menuju Roma kayak gitu kan. Jadi tergantung gimana usaha kita dan ikhtiar dan doa kita, intinya gitu aja sih. Jadi hambatan dalam bisnis tuh pasti ada, tapi bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Betul. Nah kita harus jadikan hambatan itu tantangan aja buat kita. Kayak kita dikasih tugas sama dosen kan gak mungkin kita kayak gak mungkin kita gak kerjain, itu pasti kerjain kan. Iya betul. Tapi ya semampu kita gitu kan. Mau dipaksain harus sesuai perfect gitu kan gak mungkin. Ya semampu kita aja gitu. Kalau capek ya istirahat kan gitu kan. Oh iya sih. Kalau capek istirahat ya. Tidur. Gak usah maksa. Tapi jangan lama-lama maksudnya istirahatnya. Sampai jadi kamu rebahan kan juga kayak gitu kan. Boleh Shirley, dari tadi tuh dia Kayaknya tuh udah mau penasaran, ngomong aja, penasaran tapi gitu. Shirley Soalnya emang paling inilah. paling pemalu. Pemalu. Oh iya teh, kan teteh ini tadi mau ini juga di bidang fashion ya, ada bisnis juga di bidang fashion. Itu udah rilis belum teh? Belum. Karena Itu kan aku nanti bukanya di offline store kan gini. Kalau di Bandung itu kan kalau bisnis kayak itu udah banyak banget ya. Jadi pesaingnya juga berat juga ya gitu. Jadi kalau aku tuh mau mulai satu hal tuh mulai dulu yang kecil-kecil lah gitu, yang bisa aku lakuin. Yang nggak bisa aku handle tuh jangan aku paksain gitu. Pokoknya segala apapun tuh jangan pernah maksain diri buat diri kita capek. Apa yang bisa kita lakuin depan mata kita kerjakan dulu yang ada itu. Gitu. Nanti lama-lama ada aja nanti yang tadinya nggak jadi passion kita. Gitu. Tapi udah ada perencanaan belum teh? Apa? Itu tentang bisnis fashion itu. Ada, paling aku kalau bisnis fashion tuh nggak produksi sendiri gitu. Karena Jadi itu kan vendor. Karena itu kan lumayan modal gede juga ya. Kalau aku tuh jadi biar usaha mindsetnya itu jangan sampai aku tuh keluar uang banyak tapi nggak ada hasil gitu. Mending aku tuh kalau emang bisa digunakan, sekarang kan banyak ya jadi dropshipper apa segala macam kan banyak ya. Terus modal minim juga tuh bisa kok jadi wirausaha gitu, nggak harus modal gede gitu kan. Nah kalau misalnya produksi sendiri gitu kan agak sulit ya gitu. Jadi aku paling jadi distributor gitu paling gitu, karena kan aku juga di Bandung ada beberapa kenalan juga kan orang-orang yang ngeproduksi gitu, produksi pakaian apa kan aku tahu juga kayak gitu. Jadi paling aku ngambil dari mereka, jadi nggak produksi sendiri kayak gitu. Oh jadi teteh tuh tipe orang yang kalau misalnya udah punya bisnis nih, terus ngeliat ada peluang di depan tuh, kalau bagus ambil. Oh keren banget. Kalau meskipun kita belum tahu ininya gitu cara resiko atau ya resiko dan cara bagaimana tuh ambil dulu aja. Ambil dulu aja, kita ngobrol dulu aja sama orang. Pokoknya yang pertama tuh kalau bisa jadi wirausaha, yang pertama tuh mental kita gitu. Mental kita harus benar-benar dikuatkan. Kemudian yang kedua itu jangan ada kata gengsi gitu. Apapun tuh dikerjain gitu. Jangan gengsi. Apapun dikerjain kayak gitu. Jadi terus sama orang juga tuh kita harus humble, harus ramah, harus banyak senyum, karena dari situ kita rezekinya. Nah terus juga yang namanya juga hidup ya, kita cobaan tuh banyak gitu. Jadi mulai dari yang kita nggak ngapa-ngapain, orang itu bisa jadi nggak suka sama kita, padahal kita nggak ngapa-ngapain kan banyak ya cobaan kayak gitu. Nah dari situ kita ambil, itu peluang juga buat kita, peluang rezeki kita. Jadi orang itu jahat ke kita, mungkin kita bakal marah, kesel sama dia awal-awal, tapi udah selesai, jangan lama-lama. Habis itu kita tetap ramah, baik sama dia. Dia mau gimana ke kita, ya udah biarin aja gitu. Nah kalau kita sudah ngebalas kejahatan, bukan kejahatan ya, ngebalas kesakit hatian kita iya dengan gitu ke orang prestasi gitu. Ya itu juga banget ya Rai. balas sakit hati kita, kesel kita ke orang, tapi kita tetap berusaha senyum, kita tetap berusaha nggak boleh jahat sama orang, harus baik kayak gimana pun dia, tapi kita tetap mawas diri ya sama orang tuh gitu. Nah dari situ nanti rezeki kita ngalir. Yang penting hati kita baik, pikiran kita selalu positif sama orang. Nah terus itu jujur. Nah itu jujur sih penting banget. jujur. Kan kalau dalam sebuah bisnis tuh penting banget relasi ya teh. Nah itu gimana sih cara teteh dapetin relasi-relasi yang banyak sehingga teteh bisa jadi distributor dan lain-lain gitu? Nah itu mengapa aku tuh ikut kayak beauty community, terus dari teman satu ke teman yang lain. Terus aku juga tuh kalau sama orang itu gampang akrab gitu loh. Nanti tiba-tiba dari orang ini ada aja relasinya ya easy going kayak gitu. Terus aku tuh kalau sama kayak customer atau pembeli itu selalu sistem aku tuh mengikuti cara Islam gitu loh.
Oh iya. gitu kan. Kalau misalnya orang liberal itu biasanya kan kapitalis kayak gitu ya mereka tuh. Nah pikirannya tuh rata-rata begitu. Tapi kalau orang Islam itu dia kalau misalnya jualan atau punya bisnis, dia tuh suka melebihkan ke orang kayak gitu. Nah aku tuh mindsetnya gitu, kalau aku ngelebihin ke orang gak akan rugi kok bisnis aku. Sekalian gitu. sodako gitu ya. Iya, aku nganggap pasti ada balasannya dari Allah. Gitu aku mikir. Nah jadi selain kita tuh punya mental yang kuat, terus kita harus nggak boleh gengsi, kita juga harus tanamin dalam hati kita tuh bahwa semua keberkahan, semua yang udah terjadi di hidup kita, baik itu up and down, itu semua itu tuh sudah ditulis dan udah ditakdirin sama Allah kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi, jadi hati kita tuh bisa tawakal terus pasrah gitu, apapun yang terjadi tuh Ikhlas gitu ya. ikhlas kayak gitu. Jadi keberkahan, hikmah semua tuh ada di hidup kita kayak gitu. Keren banget sih Teh Sinta ini. Nah tadi kan Teh waktu ngobrol-ngobrol tadi, tiap ada peluang bisnis tuh pasti Teh Sinta ambil kan. Nah kadang ada beberapa orang tuh yang ragu gitu buat ngambil si peluang bisnis karena takut duluan, kayak misalnya takut gak kejual banyak atau takut rugi duluan dan lain sebagainya. Nah gimana sih cara untuk menghilangkan atau mungkin nggak menghilangkan ya, tapi mengurangi rasa takut dan ragu tersebut gitu Teh? Kalau aku dulu kayak beli pai susu kan 2 minggu aja, itu pun taruh di kulkas, dia tuh expirednya gitu. Jadi aku tuh apa-apa tuh aku selalu doa gitu sih biar tenang. Di atas, Intinya doa gitu ya. Jadi di atas keraguan aku tuh aku harus ngapain tuh aku pasti langsung sujud terus doa kayak gitu. Berserah Pokoknya diri ke kepada Tuhan lah Allah, gitu, bener. istilahnya ke Tuhan. Terus setelah ke Tuhan baru aku ngobrol kayak misalnya ke orang yang aku percaya siapa kayak gitu. Ngobrol gimana, terus ada motivasi solusi dari dia, kamu ambil aja nggak apa-apa, kamu ambil segini, udah gitu. Kalau aku ya pribadi, mungkin kalau buat yang lain saran aku gitu, ketakutan atau kegagalan yang belum kita ketahui terus kita ragu itu wajar gitu, tapi kita jangan terus terbelenggu dalam situ gitu. Kalau dari aku, kita coba dikit gitu, coba dikit-dikit aja. Gak usah kita ngelihat orang tuh kayak wah dia udah gede, aku juga pengen langsung, jangan gitu. Takutnya kan emang rugi buat kitanya. Kita apa sih namanya istilahnya tuh, imbangin lah gitu. Pasti kan kita kan udah gede gitu kan, pasti udah tau lah kayak minimalisir kayak gimana. Oh ya kalau misalnya segini kayaknya bisa deh gitu, sedikit dulu aja kayak gitu. Jadi jangan sampai nggak coba sama sekali. Terus jangan sampai terus jangan sampai terus terbelenggu di dalam keraguan. Jangan, coba walaupun sedikit kayak gitu kalau dari aku. Jadi harus berani buat nyoba, siapa tahu emang peluang besar di situ gitu kan. Kalau kita nggak nyoba kita nggak bakal tahu gitu. Iya benar. Jadi di mana ada galih pasti ada ratna, di mana ada kemampuan pasti ada jalan kayak gitu. Sangat puitis sekali ya. Gak nyangka juga. Kalau buat ini strategi-strategi itu apakah akan datang dengan sendirinya Atau Atau- harus kita cari. Diusahakan. atau diusahakan atau direncanakan atau sambil berjalan? Kalau untuk tipe teteh itu strategi yang teteh miliki itu Direncanakan terus diusahakan. direncanakan terus diusahakan. Kayak gimana tuh sih? Kan ada tuh kayak kata-kata, aku pernah ya kata-kata atau quotes tuh. Jadi tulis apa yang kamu rencanakan, kerjakan apa yang kamu tulis, tulis apa, terus gimana sih? Kerjakan apa yang tulis apa yang ingin kamu kerjakan, kemudian kerjakan apa yang kamu tulis. Kayak gitu kan. Kan tulis itu ibarat ya strategi kan, atau rencana kita kayak gitu kan. Nah, jadi kalau strategi dari aku ya, kalau bisnis, khususnya bisnis aku yang sekarang gitu, kalau strategi aku itu saya tuh ngenyepam sih kalau bisa dibilang ya. Kalau anak sekarang tuh aku nyepam di di story aku kayak gitu, nyepam terus setiap ada bukti transaksi aku selalu post gitu. Testimoni gitu. Ya gitu, bukti transaksi atau misalnya bukti chat aku selalu screenshot terus aku upload gitu. Dan terus aku kayak nulis mungkin caption atau apa yang menarik gitu buat orang, sehingga orang tuh kayak ih rame banget yang beli, mungkin ini enak kayak gitu, coba deh aku gitu. Pernah orang kayak gitu di aku, dia beli cuma 5 doang, aku beli, orang beli 2 pun nggak masalah gitu, no problem. Semua orang tuh berhak kayak gitu kan, kayak kayaknya nggak enak gitu. Semua orang berhak punya pikiran gitu kan. Jadi aku kayak selalu nerima apapun gitu. Dia beli 2 kayak beli 1 kayak nggak masalah gitu. Ada yang sampai beli 1 juga. Kayaknya penasaran mau nyoba gitu. Ternyata setelah dia beli 1 langsung dia beli 50. Gitu. Terus setelah dia beli 50, dia coba jualin, laku. Akhirnya dia repeat order sampai 3-4 kali. Yang pertama 50, yang keempatnya 100 gitu.
baru banget kemarin kayak gitu. Kayak gitu kalau strategi aku. Ditulis, dikerjakan, terus kerjakan apa yang kamu tulis. Iya betul, kayak gitu. Bisa jadi motivasi. Iya. Ya intinya apa sih namanya, semangat terus gitu. Semangat, istirahat sebentar, kalau capek terus berjuang lagi. Kalau aku Intinya Jangan jangan sampai harus istirahatnya terlalu lama ya. itu bukan istirahat, itu rebahan. Gitu aku mau nanya, Ya. kalau misalkan di keuangan nih pernah gak mengalami kesulitan atau gimana gitu, pusing gimana? Kayaknya bulan kemarin sama bulan berapa ya, bulan 10-11 tuh ya kesulitan Memanage keuangan. memanage keuangan. Manage keuangan. Sulit, padahal ya kalau misalnya dibilang bukan aku apa ya, bukan aku istilah tuh sombong atau gimana ya, enggak kayak gitu ya. Kalau misalnya aku minta gitu sama orang tua aku pasti dikasih, nggak mungkin enggak gitu. Misalnya aku ya sewajarnya lah istilahnya minta kayak gitu. Kalau aku kan. yang minta gitu ke orang tua Teteh. Iya. Beda konteks ya. Tanya bilang ini siapa gitu. Kayak gitu kan. Pasti dikasih, cuman aku tuh emang orang anaknya tuh gimana ya? Aku selalu mikir kayak enak ya orang tua. nggak enak kayak gitu, kayak aku tuh udah gede, yang harusnya umur aku tuh produktif gitu. Masa minta mulu kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah dijatah segini gitu sama orang tua, masa minta lagi gitu kan. Harusnya kan aku yang bisa ngebantu orang tua aku gitu. Walaupun orang tua pun aku lebih gitu, setidaknya uang itu buat adik aku lah. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu kalau aku. Belajar mandiri dan tanggung jawab gitu. Iya, betul. Aku kayak punya apa sih namanya? Punya kayak apa sih namanya? Kayak tiap bulan aku harus ngasih ke adik aku nih, kan adik aku 2 gitu. Yang ini 500, yang ini 200 misalnya gitu. Jadi aku itu tuh harus menjadi kewajiban aku gitu. Jadi buat aku tuh lebih kencang lagi usahanya, ikhtiarnya. Kalau aku gitu. Karena ada yang harus dibahagiakan. Iya, betul. Jadi semua tuh berawal dari niat dan kemauan gitu. Paling berarti ketika memanage keuangan tuh yang menjadi kendalanya paling tadi gak enak gitu kalau misalnya ini ke orang tua gak enak minta gitu. Iya, enggak, bukan itu kalau kendalanya. Kalau kendalanya aku paling kalau manage keuangan tuh ini sih. Aku tuh orangnya kan hobi makan ya. Semua kayaknya teh. Sama. Hobi makan kayak apalagi di Bandung kan tahu sendiri kulinerannya. Apalagi di Iya. Gerlong gitu kan, Gerlong. Kaya banget. Jadi kayak aku apa-apa mau ini makan gitu, makan, tapi ya walaupun aku gitu ya habis gitu. Syukurnya tuh habis gitu kan. Ada orang yang boros makan tapi nggak habis, tuh kan mubazir juga nggak boleh. Nah aku tuh untungnya kayak gitu, habis gitu beli. Itu sih yang buat aku boros. Tapi kalau untuk kayak beli pakaian apa tuh aku sudah punya takaran sendiri, kayak per bulan tuh aku 2 gitu tuh 1 kayak gitu. Kalau mau beli, jadi aku tiap bulan tetap beli baju walaupun 2 atau 1 kayak gitu. Kayak gitu paling. Aku bukan tipe orang yang tiap minggu harus beli, tiap harus belanja tuh harus ke mall, enggak. Yang penting senyamannya aku suka modelnya, aku nyaman ya udah. Kayak gitu kalau aku, nggak perlu kayak bermerek gitu. Tapi kalau emang kayak bener-bener lagi pengen ada yang aku suka terus dia bermerek ya aku beli kayak gitu. Tapi nggak sering. Kayaknya kalau Setahun tuh bisa dihitung. apa kalau tiap bulan beli 2 juga itu kemasuk sering ya? Oh gitu ya. Kayak 2 atau 1 gitu paling aku. Kalau aku tuh tiap 2 kali lebaran baru beli baju gitu. Beda ya cowok. Idul Fitri Idul Adha. Karena kalau aku kayak uang tuh habisnya yang pertama tuh makan, kemudian yang kedua tuh kayak skincare, yang ketiga itu baru pakaian. Shopee nggak sih teh? Kayak gitu. Harus dihapus aplikasi Shopee. Tapi aku tuh mikirnya tuh sampai kadang seminggu 2 minggu baru beli gitu. Iya, Kepikirannya tuh. banget ya. Kalau nggak dibeli suka kebawa mimpi teh. Iya. Benar-benar tidur tidak nyenyak. Nah paling kalau misalnya aku tuh akalin, kalau misalnya aku beli sekarang berarti nanti aku mungkin jajannya dikurangin yang ini nih, kayak gitu. Paling aku gitu akalinnya biar tetap balance gitu tiap bulannya ke pengeluarannya tuh. Terus aku juga nggak, kan orang bisa pakai buku apa gitu, aku nggak. Paling pakai catatan sendiri aja sih di handphone. Karena yang benda yang sering aku pegang ya handphone. Jadi kalau misalnya buku nanti ribet gitu kan, ribet terus lupa lah apal gitu. Malah jadinya berantakan manage uangnya kan gitu. Kayak gitu sih paling. Gimana teman-teman tentang terkait pertanyaan peluang bisnis ini, masih ada yang pengen tanyain nggak? Boleh? Satu lagi boleh? Aku mau nanya lagi. Nggak apa-apa. Pernah nggak sih Teh itu uang pribadi terus kesatuin gitu sama uang? Iya benar tuh. Uang bisnis sering sih aku mah. Cuma aku tuh orangnya pengingat banget. Maksudnya kalau dalam hal kayak uang, harga-harga barang aku pengingat. Tapi kalau untuk urusan kuliah standar aja sih.
Kayak standar gitu. Campur apa? Pernah kecampur juga. Cuman aku pisahkan, kan aku kan punya bukti transfer ya, Iya. yang sering aku post itu. Jadi aku hitung aja berapa, oh ya segini ternyata omset aku. Jadi aku pisahkan gitu. Karena aku kan banyak tuh aku pakai juga sekarang kan bank digital ya, sekarang kan udah banyak gitu. Jadi aku tinggal pisahkan aja. Mau dikemanain yang bisnisnya, yang uang jajannya dikemanain kayak gitu. Itu tuh ditaruhnya tuh di dua uang itu beda-beda berarti taruhnya. Beda-beda. Kalau uang yang bisnis ditaruh di mana? Boleh biar saya dicari. Oh, gitu. boleh. Ya ampun Rai. Kalau yang bisnis sih aku taruhnya di BSI. BSI, BSI iya. gitu kan. Terus kalau yang kayak uang jajan tuh Neobank Sibank. Neobank Sibank aku. Karena emang Neobank itu kan kalau misalnya kita Bank baru itu. iya, kalau kita pakai QRIS gitu bayar dia suka ada potongan gitu. Kan kalikan berapa kan aku suka jajan. Kan lumayan kan misalnya aku bayarnya 29.000. Nah, kadang dikuranginnya itu 350 perak kan dikalikan berapa puluh kali kita makan. Kan tuh berapa kan lumayan uangnya tuh. Iya benar. Kayak gitu kalau. Jadi lebih hemat juga iya, ya. lebih hemat. Walaupun sedikit-sedikit. Pernah nggak sih teh, kan teteh suka nyimpen bukti transfer yang uang kecampur sama uang bisnis, tiba-tiba kayak minus gini nggak ada gitu. Nggak pernah sih kayak gitu. Nggak pernah sih kalau Ya kayak udah, gitu. keren sih. Iya, Aku suka kayak tiba-tiba gitu. minus segini nih kemana? Karena aku emang kayak bener-bener kan gini ya, kalau bank BSI itu kan suka ada admin ya. Nah, jadi aku malas ngeluarinnya, jadi ya udah tetap di situ uang bisnis aku. Itu sih kalau aku. Jadi kayak yang ada adminnya tuh aku taruh situ uang bisnis aku. Jadi biar aku tuh malas nanti ada admin kalau keluarin. Kayak gitu. Jadi gitu makin banyak. Gitu. Kan kalau Neo, si bank itu kan gratis. Dana. Oh iya iya. Transfer kemanapun tuh gratis, cuma dia ada minimal berapa kali. Aku pakai Line Bank juga. Kalau Line Bank itu kan kita dapat kartu gratis, dan nanti mereka kirimin ke kita. Nanti kartunya itu kita bisa pakai ke semua ATM bank, Boleh bebas. Tanpa Keluar negeri admin. pun bisa tanpa admin. Itu aku tanya dari Kang Firman ya, karena emang dia ngerti ya, kan dia kan emang anak bank, jadi aku taunya dari dia. Kayak gitu. Tahu Kang Firman sekarang di mana? Ini lagi nonton kayaknya nih. Oke. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara gitu ya. Penghujung podcast gitu. Tapi sebelum kita pamitan nih, pastinya kita pengen minta apa Jadi, ya? Aku pengen kita minta Minta apa pesan tuh? dari teteh buat mahasiswa di luar sana yang pengen mulai bisnis dan ngeliat peluang tapi nggak berani gitu ngambilnya. Tuh. Pesan buat para mahasiswa di luar sana. Pesan-pesan Kalau gitu. pesan dari aku jangan pernah takut gitu kan untuk menjadi seorang wirausaha kayak gitu. Karena aku pernah dapat satu quotes dari Mbak Najwa Shihab gitu. Apa ya, kita tuh masih muda gitu. Masih muda, jadi menghadapi kegagalan dan menghadapi suatu up and down gitu itu wajar. Jadi habisin kuota gagal kita sekarang, mumpung masih muda, mumpung kita masih kuat. Jadi nanti pas kita udah waktunya itu sukses terus. Kayak gitu, itu sih kata Mbak Najwa Shihab dari aku. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gengsi, terus habisin kuota gagal kita. Gagal itu wajar, jadikan itu sebuah tantangan, jangan jadikan kesulitan buat kita. Keren banget sih. Karena aku juga pernah dapat quotes dari Siapa? gini quotesnya. Dari siapa? Siap. Quotesnya kayak jika hidup Anda penuh dengan cobaan, cobain gitu. Itu quotesnya dari Najwa Salim. Bener. Naj. Salah ya. Paling makasih banyak Iya. buat Teh Sinta Ulil Albab. Itu tuh nama dari Al-Quran. Oh, Kira Surat teteh Al-Imran orang ayat 20. kita kira tuh Orang ada Arab turunan gitu, Teh. dari ini gitu. Dari mana? Tapi ada Arab tapi jauh banget dari mama aku sih. Kakek. Ya intinya Teteh makasih banyak atas menyempatkan waktu gitu ngobrol-ngobrol bareng kita dengan sharing-sharing kita bisa mendapatkan ilmu berbisnisnya dari peluang bisnisnya gitu. Apa ya? Jadi lebih semangat dan lebih pede dan yakin gitu ya. Termotivasi. Motivasi banget. gitu. Lain kali kita podcast lagi ya. Ajak Kang itunya. Kang Firman. Ada Kang ya, Firmannya. boleh. Nextnya Kang Kang Firman ditunggu. Ditunggu. Kalau sekarang kemana Teh pulang? Paling ke kos ngurusin packingan lagi. Mau bantuin Rey? Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat teman-teman. Makasih banyak yang udah nonton. Mohon maaf dari kami apabila ada salah kata, paling nanti disensor gitu ya. Oke, bersama kelompok 10 kali ini podcast di sini selesai bersama
Teh Sinta. Sinta. Dan kita kelompok 10 kita pamitan. Bye bye. Bye.